Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Herlambang di Data Science Masterclass with R. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang pipe operator, kali ini kita akan membahas tentang TidyR. TidyR ini mirip sekali dengan proses pivot di Excel. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita bahas bersama-sama. Baik, sekarang saya sudah membuka RStudio ya. Nah, sebelum kita menggunakan TidyR ya, pastikan teman-teman sudah menginstall TidyR ya. Kalau sudah, maka nanti tinggal ketikkan saja di konsol ya, library TidyR ya, seperti ini, kemudian dieksekusi. Maka kalau berhasil, artinya teman-teman sudah memiliki library TidyR. Jika belum, silakan pergi ke package ya, packages ya ini. Oke. Kemudian pastikan ada TidyR di sini. Ya, ketikkan saja TidyR. Kalau ada berarti sudah aman. Kalau teman-teman tidak menemukan TidyR, silakan klik install. Kemudian ketikkan saja TidyR. Ya, seperti ini ya, nanti ada pilihannya. Kemudian install dependencies dan pilih install dan biarkan sampai selesai. Ya. Nanti ditutup, kemudian dibuka lagi RStudio-nya, nah baru tuliskan library TidyR. Baik, sekarang saya akan membuat sebuah beberapa vektor ya. Anggap saja kita menganalisis atau mengintip data-data saham ya. Sebut saja kita punya 3 saham ya. Sebut saja ada saham A, saya tulis 3 kali ya. Nanti saya buat ini sebagai 3 kali pengamatan ya. Saham A, saham B, saya copy paste saja ini. Kemudian saham C. Oke, seperti ini ya. Sehingga kita punya vektor dengan isi sebanyak 9 baris ya. Kemudian saya tambahkan lagi, saya punya tahun di sini. Ya, sama seperti yang atas, cuman kali ini anggap saja kita mengamati dari 2019, 2020, 2021 juga sama, saya copy paste saja. Saya tulis ke bawah biar rapi ya. Sebenarnya dia juga bisa ke kanan ya. Oke, saya eksekusi. Kemudian saya punya beberapa simulasi harga saham ya. Sebut saja saya akan melakukan distribusi uniform di sini ya. Bagi teman-teman yang bingung apa itu run if, arahkan kursor ke run if, kemudian tekan di keyboard F1 ya, maka nanti akan memberikan keterangan run if itu apa ya. Jadi cara gampangnya diarahkan ke sini, kemudian pencet F1 ya. Kita akan mencari nilai dengan run if dengan distribusi uniform itu distribusinya rata ya. Kita masukkan berapa nilai yang ingin kita dapatkan. Dalam hal ini kita ingin mendapatkan 9 nilai, minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Dalam hal ini 0 sampai 1, maka kita mendapatkan nilai sebanyak n dari 0 sampai 1 ya. Oke, kebayang ya. Sini saya pengen 9. Saya pengen antara 1 sampai saham-saham, anggap saja kalau kita menggunakan saham Telkom harganya sekitar berapa ya. Atau saham apa aja ya, anggap aja 3.000 ya, 1 sampai 3.000 ya. Saya copy paste saja. Jadi kita punya 4 kali pengamatan mewakili 4 kuartal ya. Kuartal 1, kuartal 2, 3 dan 4. Oke, saya eksekusi. Nah, seperti ini. Kemudian ini sekaligus mereview materi-materi sebelumnya ya. Saya akan buat sebuah data saham ya, begitu ya. Data saham adalah sebuah data frame. Masih ingat data frame ya. Nama kolom pertama adalah tahun ya, di mana tahun diisi dengan vektor tahun. Oke. Kemudian nama kolom kedua adalah saham, di mana saham diisi dengan saham ya. Jadi yang pertama adalah nama kolomnya, kemudian isi kolomnya. Oke. Kemudian kita juga punya tadi tahun ya. Tahun, saya isi tahun. Kemudian K1 ya, atau kuartal 1 ya. Agak ribet sedikit ya, kuartal 1 diisi K1. Saya copy paste saja. Saya lanjutkan di bawahnya karena nggak muat.
kuartal 2 diisi K2, kuartal 3 diisi K3, kuartal 4 diisi K4. Oke, seperti ini. Kita eksekusi. Nah, sekarang kita punya sebuah data frame dengan isian seperti ini, ya. Tahun, saham, kemudian tahun 1, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan sebagainya, ya. Oh, bentar, ini saya ada tahun, ada tahun 1. Oke, saya kayaknya ada yang salah ngetik ini, ya. Data frame tahun sampai dengan tahun, saham, oh saya tulis 2 kali. Oke, pantas saja, ya. Oke, jadi kita bisa tumpuk saja seperti ini. Kita reassign, ya. Sekarang kita cek lagi. Nah, ini yang benar, ya. Tahun 2019, 2020, 21 dan sebagainya ini diurutkan berdasarkan saham, ya. Kita punya harga saham berfluktuasi. Ini kira-kira harga saham rata-rata, ya. Ini kita ngasal aja. Ini hanya memberikan ilustrasi bagaimana menggunakan TDR, ya. Nah, kita sering berhadapan seperti ini di Excel. Anggap saja ini mirip-mirip dengan Excel, di mana data ini tidak begitu rapi. Dalam artian ada tahun 2019, saham A itu dalam kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, ya. Terkadang ada tampilan yang lebih rapi di mana saya ingin hanya terdiri dari 3 kolom saja misalnya. Jadi hanya tahun, saham, dan harga sahamnya, ya. Jadi tidak perlu secara visual kita istilahnya menyimpan informasi K1 di kepala, K2 di kepala, K3 di kepala, lebih ribet. Kita lebih suka yang tampilannya lebih memanjang ke bawah misalnya, ya. Nah, untuk kasus seperti itu maka kita bisa menggunakan yang disebut sebagai perintah gather. Oke, jadi apa itu perintah gather, ya? Jadi kita akan belajar gather pertama, ya. Ini yang paling sering digunakan, ya. Gather ini mirip dengan pivot table di Excel, ya. Oke. Untuk bisa memahami gather, silakan ketikkan gather, ya, seperti biasa. Arahkan ini kemudian pencet F1, ya. Atau teman-teman juga sebenarnya bisa help, ya, gather. Nah, teman-teman juga bisa seperti ini, ya. Jadi nanti juga sama akan mendapatkan bantuan apa itu gather. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Di versi terbaru di TDR, gather ini sudah di-upgrade ke perintah yang terbaru lagi, disebut sebagai pivot longer, ya. Tapi beberapa orang juga masih banyak yang menggunakan versi gather, ya, sama saja, cuman beda penulisan saja, ya. Nah, di gather ini bisa kita lihat di sini cara penulisannya, ya. Jadi gather ini akan menggabungkan beberapa kolom menjadi 2 pasangan kolom. Ada key dan ada value. Ini bagi teman-teman yang suka Python, ini adalah konsep dictionary di sini, ya. Yang pertama kita tuliskan gather, apa data frame yang ingin digabungkan. Pastikan data ini adalah data frame, ya. Dia mewajibkan harus berupa data frame. Kemudian nama key-nya, nama kolom value-nya apa, ya. Kemudian tinggal masukkan kolom-kolom apa saja yang ingin digabungkan. Oke. Biar nggak bingung, ya, langsung saja kita praktek, ya. Gather. Di sini kita tuliskan data frame, ya. Data frame-nya adalah data saham. Oke. Jadi sama, ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa seperti ini, ya. Kalau mau lebih teratur, ya, datanya adalah data saham. Kemudian key-nya adalah kolom key-nya, ya. Sebut saja kuartal. Kemudian kolom value-nya, nggak pakai tanda petik. Value-nya adalah nilai saham, ya. Kemudian kita masukkan, ya, kolom-kolom apa saja yang ingin kita gabungkan, ya. Tadi kita sudah mengintip data saham, maka kita ingin menggabungkan dari kuartal 1 sampai kuartal 4, ya. Teman-teman bisa menuliskan seperti ini, kuartal 1 sampai kuartal 4, atau teman-teman bisa tuliskan 1 demi 1, ya. Kuartal 1, kuartal 2 dan seterusnya, boleh, ya, sampai 4. Tapi kita persingkat saja kuartal 1 sampai kuartal 4, ya. Nah, seperti ini, ya, kita eksekusi, maka nanti hasilnya menjadi seperti ini, ya. Perhatikan. Oke. Nah, tampilannya, jadi kalau tadi kita punya saham tahun, saham kuartal, ya. Nah, sekarang akan dibuat menjadi pasangan antara saham, kuartal, dan nilainya langsung. Jadi kita nggak berbicara
ke kanan, tapi kita berbicara ke bawah ya, nggak ke horizontal tapi ke vertikal. Ini lebih nyaman dilihat ya. Kita jadi tahu saham A pada tahun 2019 kuartal 1 nilainya sekian, kuartal 1 juga nilainya sekian pada tahun 2020 dan seterusnya. Ini lebih nyaman. Ini salah satu konsep pivot table di Excel ya. Nah, kita juga bisa mengassign ya, memasukkan nilai ini ke dalam sebuah variabel. Sebut saja biar gampang baru ya. Baru adalah hasil dari gather. Nah, seperti ini. Oke. Maka bisa kita eksekusi. Hasilnya akan menjadi seperti ini, baru sama persis seperti yang ada di bagian konsol. Selain kita menggunakan perintah seperti ini, gather ya, masih ingat teman-teman dengan pipe operator ya, kita juga bisa menggunakan pipe operator ya, sekaligus mereview materi ya. Sebut saja baru dua ya. Yang pertama, kita cukup sebutkan dulu data frame-nya, data saham, oke. Kemudian gunakan pipe operator persen lebih besar persen ya, ini adalah pipe operator. Setelah itu tinggal tuliskan fungsinya gather, kemudian tidak perlu tuliskan data frame-nya lagi, jadi cukup gather, langsung saja kuartal, nilai kuartal 1 sampai kuartal 4. Nah, seperti ini ya. Maka nanti hasilnya sama ya, jadi baru 1 atau baru dan baru 2 sama ya, ini baru 2 sama persis ya. Jadi kita tetap bisa menggunakan pipe operator dalam hal fungsinya banyak panjang ya, maka ini bisa lebih efisien ya. Selanjutnya saya akan menunjukkan apa yang disebut sebagai table ya. Jadi di sini di manualnya di gather ini ada contohnya ya, kita gunakan saja contoh ini ya. Oke, saya copy saja ya. Kita langsung gunakan table, penggunaan contoh di gather ya. Nah, kita lakukan seperti ini, kita eksekusi ya. Stocks adalah seperti ini ya. Nah, sekilas tidak ada bedanya. Jadi saya akan tunjukkan seperti ini untuk menunjukkan teman-teman perbedaan antara stok 1, table dengan data frame. Oke ya. Stok 2. Oke. Kalau teman-teman cek ya, secara tampilan di bagian data explorer di sini tidak tampak berbeda ya. Kalau kita klik juga ya, ini nggak beda ya. Ini kan beda karena random ya. Sama sekali tidak berbeda ya. Tapi kalau kita tampilkan di konsol stocks ya. Kemudian stocks 2. Oke. Oke, kita perhatikan ya. Yang pertama adalah table. Table adalah data frame yang versi apa ya, kalangan orang R menyebutnya sebagai data frame yang lazy. Lazy itu artinya formatnya masih asli ya, dan tampilannya di atasnya nanti ada keterangan ini tipenya adalah date ya. Kemudian ini ada DBL ya, ini adalah double ya, artinya double class ya. Ini adalah contoh dari desimal versi table. Nah, bedanya adalah kalau di table, ini adalah table, ada keterangan a table 10 kali 4, oke, 10 baris 4 kolom. Kalau data frame dia tidak ada keterangan apa-apa. Plus, kalau di table, kalau kurang dari 0 dia warna merah, ya kalau minus. Kalau di data frame nggak ada warna merah, ya. Nah, kelebihan dari table, ya sebenarnya plus minus ya. Table ini dia kalau kita mengimpor data, dia akan menunjukkan data aslinya. Jadi kalau kita konversi sebuah data frame ke dalam format table dan sebagainya ya, maka akan muncul format aslinya seperti apa. Ini adalah date, ini adalah double dan seterusnya ya. Kemudian table ini agak lebih strict dalam urusan slicing. Jadi kalau teman-teman programming dengan R, bagi teman-teman perlu adanya proses debugging yang bagus, dimana nanti kalau mencari error gampang. Daripada error itu terjadi, kalau kita gunakan table, kalau dari awal salah proses sintaknya, maka table langsung ngasih warning ya. Nah, tergantung teman-teman stylenya suka apa, mau pakai table boleh, mau pakai data frame boleh ya. Kalau saya sih suka data frame aja, yang lebih nyaman, lebih cepat dan sebagainya. Tapi sama aja ya, sama aja. Nah, kemudian yang kita akan gunakan di sini adalah, di sini ada perintah di bagian apa, panduan sebelah kanan ini ya, adalah tanda minus.
Oke ya, kita coba praktekkan saja. Jadi minus time ya. Oke, ini sama ya, bisa dipahami ya. Jadi kan stocks ya, table adalah sebuah table atau data frame ya, dimana kolom pertama adalah time, date dari 2019 0 sampai 9, berarti 10 baris ke bawah ya. Kemudian X adalah R norm adalah distribusi normal ya, normal distribusi ya, sebanyak 10 baris, rata-rata 0, standar deviasi 1, standar deviasi 2, standar deviasi 4 ya, ada keterangannya di sini. Oke. Kemudian muncullah tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan gather ya, dimana key pairnya kolom pertama kita sebutkan dengan nama stock, kolom kedua kita sebutkan dengan nama price ya. Nah, time itu maksudnya adalah diurutkan berdasarkan time, berdasarkan waktu ya, jadi itu maksudnya. Kalau kita lakukan gather untuk stocks 2, maka tampilannya agak sedikit berbeda ya, dimana yang kurang dari 0 tidak akan berwarna merah. Plus ciri khas dari table adalah dia selalu menunjukkan 10 baris saja. Jadi ini ciri khas table ya. Sementara kalau data frame ya semuanya ya. Dalam hal menghemat memori untuk konsol mungkin table lebih bagus ya, karena tidak perlu menampilkan semuanya. Tapi intinya kalau pakai RStudio ya, saya biasa lebih suka pakai yang sebelah kanan ya untuk menginspeksi ya, menginspeksi, melihat variabel dan sebagainya. Teman-teman juga jangan bingung dengan penggunaan minus time ya. Jadi sekali lagi ini adalah pengurutan ya. Kita sama saja bisa melakukan hal yang sama persis ya. Saya gunakan yang atas ya, yang stocks biasa. Dimana sama seperti tadi, kita bisa menuliskan berdasarkan kolom apa yang ingin kita gabungkan ya. Dalam hal ini kita kan punya ini ya, stocks yang pertama ya, X, Y, Z. Kalau tadi kan prakteknya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan 4 ya. Kita juga bisa melakukan seperti ini ya, maka nanti hasilnya sama ya, sama persis seperti yang di atas. Oke, jadi jangan bingung dengan minus ya, ini sama saja ya, tinggal cari kolom aslinya. Ini kan kolom aslinya ya, kolom aslinya kita mau mengurutkan berdasarkan apa ya, berdasarkan kolom aslinya ini ya, berdasarkan apa, berdasarkan time ya, udah berarti minus time ya. Oke, selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah perintah yang disebut sebagai perintah spread ya. Saya tulis ini perintah spread ya. Spread itu berarti menyebar ya. Coba kita cek dulu ya, spread ya, seperti apa itu spread. Kita lihat panduannya di sini ya. Kalau gather menggabungkan, kalau spread maka kebalikan dari gather ya. Jadi kalau tadi gather menggabungkan, spread kebalikannya. Saya langsung saja tunjukkan contohnya ya. Jadi misalnya sebut saja kalau tadi sudah ada baru 2, ini saya gabung menjadi baru 3 ya. Baru 3 adalah gather table ya. Kalau kita cek, oke, ini adalah baru 3 ya, ada 30 baris ya. Maka spread ya, perintahnya mirip sekali dengan gather. Datanya apa, key-nya apa, value-nya apa ya. Dalam hal ini maka baru 3. Oke. Kemudian setelah itu adalah stocks ya. Kemudian price ya. Jadi kan aslinya kan tadi seperti ini ya. Ini kan tampilan aslinya ya. Kemudian kita gabungkan menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang akan kita pisah lagi ya. Oh, ini stoknya nggak pakai S ya. Saya samakan saja dengan yang ada di sini ya. Kita eksekusi ya. Maka nanti tampilannya menjadi kembali seperti asal. Oke, kembali seperti asal, date ya, ada time, kemudian akan di spread, disebarkan sesuai dengan kolom stock dan kolom price. Apa itu kolom stock dan kolom price? Ini stock dan price yang ada di baru 3. Stock dan price tolong disebarkan berdasarkan kriteria yang ada di dalamnya. Key-nya adalah X, Y, dan Z, maka nanti akan disebarkan berdasarkan X, Y, dan Z ya. Kemudian value-nya, nilai yang disebarkan adalah ya nilai-nilai yang ada di price ini ya. Jadi gampang ya. Kita juga bisa menggunakan spread dengan pipe operator ya. Jadi sebut saja baru 3, oke.
kemudian pipe operator, ya, spread, ya. Jadi pertama kita tuliskan nama data frame-nya, spread, kemudian cukup tuliskan stock dan price. Oke, seperti ini. Pastikan stock dan price ini namanya sesuai dengan nama kolom yang ada di sini, ya, stock dan price, ya. Oke. Ini juga sebenarnya bisa tanda petik, bisa tanpa tanda petik, ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai kemana, ya. Ini hasilnya sama, ya, hasilnya sama 0,-4, 2,6 dan seterusnya, ya, sama persis, ya. Jadi kita sudah belajar tadi gather, spread, ya. Selanjutnya akan kita pelajari adalah penggunaan separate dan unite. Baik, sekarang kita akan menggunakan perintah separate, ya. Jadi perintah separate tulisannya, separate, ya. Seperti biasa kita cek dulu separate itu apa, ya, F1. Nah, sekarang ada keterangan di sini bahwa separate adalah berusaha, ya, untuk memisahkan karakter yang bukan alfanumerik, ya. Ini adalah sebuah regular expression, ya, intinya memisahkan, ya, antara karakter yang ada di dalamnya, ya. Langsung saja saya berikan contoh, ya. Sekarang coba saya buat sebuah data frame baru, ya. Data baru begitu saja, ya. Data baru adalah sebuah data frame, ya, di mana dia terdiri dari, ya, namanya adalah kolom baru yang dia merupakan CNA, data kosong, kemudian ada AX, ya, ini sengaja saya tulis seperti ini, kemudian ada BY, kemudian ada CZ, ya, ini saya eksekusi. Oke. Nah, kalau kita cek, ya, data baru, ya, maka kita sekarang memiliki data seperti ini, ya, dimana ini sengaja yang pertama saya buat sebagai sebuah karakter yang kosong, ya, NA. Kemudian kegunaan dari separate, ya, separate, ya, adalah kita tuliskan, ya, perintahnya mirip-mirip, ya, data. Yang pertama adalah data baru. Oke. Kemudian ingin kita pisahkan berdasarkan apa, ya. Dalam hal ini adalah kita pisahkan berdasarkan nama kolomnya, yaitu adalah kolom baru. Oke, sama seperti ini, kolom baru, nama kolomnya, ya. Kemudian biar teman-teman gak bingung, ya, terus sama seperti yang di panduannya, ya. Kemudian into dipisahkan menjadi apa, ya, into menjadi, ya, menjadi sebuah vektor baru, yaitu adalah A, B, C dan X, Y, Z, ya. Ini saya eksekusi dulu, ya, biar kebayang. Oke. Nah, sekarang kalau tadi tampilannya adalah seperti ini, sekarang menjadi seperti ini, ya. Aslinya kita punya 4 baris, sekarang kita juga sama punya 4 baris, tapi R akan melihat datanya, di mana dia tahu ada data A, B, C dan ada X, Y, Z. Dia akan berusaha memisahkan sebisanya karakter yang ada di dalamnya, ya. A, B, C akan dipisahkan menjadi kolom ABC. Oke. X, Y, Z akan dipisahkan menjadi kolom X, Y, Z, ya. Baik, sekarang kita coba yang lain, ya. Saya copy paste saja, ya. Yang saya copy paste yang atasnya, ya. Oke, ini. Jadi sekarang data baru 2. Oke, kalau tadi titik, sekarang saya gunakan strip, ya. Secara default separate akan memisahkan titik, ya, tapi sekarang dalam hal ini adalah garis strip, ya, atau dash bahasa Inggrisnya. Oke, saya eksekusi, ya, data baru kita cek. Oke, seperti ini. Maka kita juga bisa separate, ya. Ini tidak harus A, B, C, X, Y, Z, ya. Saya gunakan X dan Y misalnya, atau mungkin terlalu umum, ya, misalnya G dan H, ya. Kemudian di sini saya tambahkan sep sama dengan strip. Oke, seperti ini, ya. Maka kalau kita eksekusi, ya, sekarang, ya, akan dipisahkan berdasarkan, sebentar, sorry. Ini harusnya adalah data baru 2. Nah, gini, ya. Nah, gini dia, ya. Salah ketik tadi, ya. Nah, sekarang kalau kita cek, ya, yang pertama memang tidak bisa dipisahkan, ya. Ini menarik nih, kebetulan tadi salah, ya. Tapi ada yang menarik di sini.
Ketika kita berbicara data baru, kita lihat ya, ini data aslinya. Kemudian kita berusaha memisahkan dengan separate strip ya. Ternyata R tidak mendeteksi karena memang AX, BY, CZ tidak ada stripnya. Nah, ini menarik nih. Kebetulan salah malah jadi bagus nih pembelajarannya ya. Kemudian sekarang data baru 2. Nah, ini kebetulan memang ada stripnya. Sehingga ya, dengan menggunakan regular expression ya, kita akan dengan mudah memisahkan. Selama ada strip maka tolong dipisah. Sehingga sekarang menjadi 2 kolom. Nama kolomnya adalah G dan H. Oke. Dipisahkan dengan strip, maka sekarang selama dideteksi strip akan dipisahkan. NA menjadi NA, A dipisahkan terhadap X, B terhadap Y, C terhadap Z ya. Jadi begitu. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan fungsi yang keempat, yaitu adalah perintah unite. Oke, unite, kita cek saja apa itu unite ya, seperti biasa F1. Oke. Unite adalah kebalikan dari separate. Jadi di sini menggabungkan beberapa kolom jadi satu. Agak sedikit berbeda dengan yang awal tadi, gather ya. Unite lebih fokus kepada menggabungkan dari fungsi separate ya. Jadi saya kasih gambaran, misalnya kalau ini saya gabungkan. Oke, jadi saya membuat data baru dulu ya. Misalnya pisah ya. Pisah adalah hasil dari separate bla bla bla. Oke, seperti ini ya. Saya tidak gunakan ini ya. Oke, sekarang kita cek pisah. Ini dia pisah. Ini saya close dulu semua ini. Oke ya. Ini adalah pisah ya, artinya memisahkan antara A dan X ya. Perhatikan aslinya adalah data baru 2. Data baru 2 ya. Walaupun ada stripnya, tapi kali ini cukup tidak perlu memberitahu strip juga sebenarnya R bisa mendeteksi dengan mudah ya. Dipisahkan menjadi 2. Oke. Nah, sekarang akan kita gabungkan lagi. Kita akan gunakan perintah unite ya. Unite pisah ya, tuliskan data frame-nya atau table ya. Pisah, kemudian kolom yang ingin digabungkan apa ya. Dalam hal ini adalah kolom yang baru. Saya tuliskan seperti ini ya. Variable kolom adalah, sebut saja namanya adalah kolom gabung ya, kolom gabung, di mana kolom gabung adalah gabungan dari apa ya. Tinggal kita lihat di sini ya, gabungan dari G dan H ya, cukup G dan H ya, seperti ini kita eksekusi. Oke, maka sekarang kita akan mendapatkan hasil unite gabungan dari G dan H, di mana AX, BY, CZ akan digabungkan secara default menggunakan underscore. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen menggabungkan bukan dengan underscore tapi dengan misalnya parameter lain atau karakter lain ya. Di sini kebetulan juga ada separate ini ya. Secara default dia akan menggunakan underscore. Kalau mau menggunakan misalnya underscore sebanyak 3 ya, maka kita juga bisa melakukannya. Underscore-nya 3. Kalau mau dibikin bikin bintang-bintang misalnya ya, bintang-bintang ya, itu juga bisa ya, terserah teman-teman mau digunakan karakter apa ya. Jadi itu ya, kita sudah belajar cukup banyak ya dari library tidyr ya. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa dieksplor lebih jauh, tapi ini adalah 4 fungsi yang sering dipakai. Gather ya, atau sama mirip dengan pivot di Excel. Kemudian kita juga sudah belajar spread ya, kebalikan dari gather. Kita belajar separate dengan menggunakan regular expression ya, memisahkan item dalam sebuah kolom. Unite menggabungkan kolom item dari sebuah kolom sudah terpisah ya. Secara bermanfaat tentunya di depan ya di materi-materi selanjutnya kita akan belajar tentang banyak hal lagi ya. Kita nanti akan menggali tentang visualisasi di R, bagaimana membuat plot-plot yang indah di R sehingga membuat presentasi kita atau tampilan kita dari data yang kita presentasikan menjadi lebih baik. Tetap semangat belajar bersama saya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.